Kemarin ke Kementan, laporan dan ada petugas pengen kopi. Kopi itu bukan di Starbucks atau di kafe, belum tahu Ganoderma itu apa. Ganoderma ini adalah cendawan atau jamur seperti ini. Jadi Ganoderma ini jamur yang menghalangi ujung marisa sampai 5 hari. Proses composting setelah itu diaplikasikan. Kalau dalam tabung mod jelas tidak kemana-mana dan beda-beda fungsi itu akan menyerap. Salah satunya dari kokomin dan jambu kelapa sawit atau jambu madu Delhi ya, khas Medan ya. Nah jambu madu ini atau tanaman tabulang pot, tanaman buah dalam pot yang bisa menyebabkan tanaman manis atau buah-buahan manis itu adalah pertama unsur kalium. Kalau senyawanya disebut kalium nitrat yang tadi diceritakan tadi pagi-pagi yang dikeluarkan tadi. Nah kalium nitrat ini bisa merangsang pembungaan. Sebelum saya menceritakan jambu madu, ada yang namanya, dulu saya aktivis petani anggur. Anggur ini bisa berbuah, itu ternyata ada teknologinya. Anggur itu berasal dari Eropa. Setelah memasuki 4 musim, terutama musim winter salju, itu pasti rontok semua, semuanya dorman. Jadi tidak ada daun, batang itu rontok semua, udah tidur aja. Nah kemudian setelah masuk musim semi, di situ pucuk daun dan dompolan bunga bakal keluar. Makanya kita konversi di Indonesia, kita ingin menanam anggur berbuah, maka harus di-pruning dulu semua, pertahankan. Kalau ini cabang primer, nah yang sekunder inilah yang akan mengeluarkan dompolan bunga atau buah. Nah setelah di-pruning dan kemudian batang sekunder ini yang menghasilkan buah itu kita pelihara, nah ini yang primer. Nah kemudian baru diaplikasikan yang namanya kalium nitrat atau membuat nutrisi eco farming pada media tanam yang ada beberapa pupuk kandangnya. Kalau yang dibutuhkan tanaman karet itu akan mempercepat produksi yang namanya latex. Jadi beda hasil testimoni mitra-mitra kita di daerah. Jadi eco farming yang sudah diaplikasikan pada media tanam setelah diaplikasikan, ketika penyadapan itu debitnya itu lebih cepat dia. Karena apa? Sebetulnya bukan meningkatnya produktivitas dari karet itu, tapi tekanan pembuluh kayu itu akan semakin renggang. Nah, di situ akan memberikan celah yang namanya latex tadi atau getah karet tadi untuk mengalir lebih cepat. Nah, adapun produktivitas karena ini metabolisme sekunder tetap akan disupport oleh yang namanya 13 unsur yang dibutuhkan tanaman yang ada pada eco farming. Apalagi kalau kontak dengan 30 kg pupuk kandang dalam 200 liter air. Itu saya kira insya Allah tidak akan memberatkan petani manapun. Karena ini pilihan. Pak susah nggak ada pupuk kandang, ya berarti kita hasil di seperti ini. Kalau ada usaha untuk peningkatan produktivitas, adanya penambahan pupuk kandang 30 kg dalam 200 liter air, sudah dipastikan ada peningkatan hasil. Seperti di kelapa sawit ini. Ini pilihan sebetulnya. Makanya akan diujikan di PPKS ini kita memasukkan parameter pupuk kandang 30 kg. Harus beli kita beli. Karena tidak ada lagi cara dalam peningkatan produktivitas ini kalau mengenalkan pupuk NPK saja banyak pengusaha yang stres. Mulai dari biaya pupukan sampai 9 juta, kita tambahkan 3 juta variabel saja, bukannya meningkat, tanaman malah hancur. Itu kejadian di petani-petani kelapa sawit. Makanya pupuk organik ini adalah menjadi solusi. Cukup menggunakan 25 kalau di perkebunan sampai 50% saja kita menekan dan digunakan 50% maksimalnya, itu jelas ada peningkatan hasil. Seperti itu ya. Kemudian NPK anorganik. Nah ini kita sepakati semua. Bapak dan Ibu jangan salah menyampaikan itu pupuk kimia. Nah itu hadisnya terpotong. Kimia apa? Setiap seminar saya menyampaikan kalau memang itu kimia anorganik, sebutan anorganik atau kimia sintetis, kimia buatan. Artinya itu bukan kimia organik. Tapi kalau kimia saja salah, keliru. Karena apa? Kita bangun tidur saja sudah menghirup kimia. Oksigen itu kimia bukan? Unsur kimia bukan? Kimia, beracun nggak?
oksigen. Ya enggak, makanya masuk ke dalam pertanyaan Bapak, ini kan NPK-nya NPK ini. NPK itu biasanya organik, ini NPK-nya organik. Seperti tadi yang dihasilkan dari bakteri fiksasi nitrogen di udara. Itu adalah unsur nitrogen organik berupa senyawa nitrat. Makanya di sini NPK-nya adalah NPK organik. Dan tadi disampaikan Bapaknya, biasanya orang yang baru join mendapat ekofarm itu gatal harus diapain ini. Makanya iseng-iseng dibuatlah biang. Mau diaplikasikan tanaman, nggak punya tanaman, akhirnya disimpan di kulkas. Setelah disimpan di kulkas, anaknya datang baru olahraga, disangkanya minuman temulawak, dan diminum alhamdulillah masih panjang umur. Artinya tidak bermasalah, karena hasil pengujian Escherichia coli pada ekofarm itu tidak terdapat Escherichia coli. Maka seperti itu ya. Jadi NPK-nya NPK organik. Kemudian tadi karet, untuk memperjelasnya, untuk komoditas apapun nanti pengelompokannya berdasarkan pengelompokan tanaman perkebunan. Kenapa kawan bisa mengelompokkan tanaman perkebunan? Karena saya dulu dapat materi pertanian terpadu itu, kalau dapat materi perkebunan yang dibahas itu yaitu kelapa sawit, coklat, kopi, cengkeh, termasuk tebu dan tembakau, karet, pala, itu semua tanaman perkebunan. Nah, adapun pengaplikasiannya rata-rata untuk tanaman keras itu hampir sama dengan kelapa sawit, dibutuhkan 16 tub di dalam 1 tahun per hektar. Adapun yang membedakan adalah kebutuhan pupuk anorganiknya. Makanya kita berani 1,5 kilo dalam aplikasi, dalam 1 tahun 2 kali aplikasi, cukup 3 kilo saja cukup. Karena ekofarm ini harus dipertahankan, brandnya meringankan biaya produksi. Jadi tetap harus ada efisiensi. Karena inilah yang akan menjadi tertarik perusahaan-perusahaan besar adanya efisiensi ini. Kenapa Pak biopori sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam aplikasi kelapa sawit? Jangankan urusan biopori, pengusaha besar itu hitungannya detail sekali. Dengan adanya perubahan biopori sudah membuang-buang biaya. Makanya yang penting piringannya bersih. Kalaupun mau menggunakan herbisida, kita pakai dosis 500 ml per hektar, silahkan. Bagaimana caranya itu? Herbisida sistemik. Sambil nunggu nanti produk bioherbisida yang dikeluarkan PTBS. Ini perlu perjuangan keras. Bagaimana caranya PTBS ini menciptakan herbisida yang memang ramah lingkungan. Saya baca beberapa referensi, ternyata ada beberapa ekstrak tanaman yang bisa mengendalikan. Kalau sementara ini kita untuk mengendalikan gulma itu bisa dicatat ya, cuka 100 ml, kemudian ragi tape 5 pieces yang buat tape itu, kemudian sunlight yang 2000 plus garam 1,5 kilo untuk 1 tangki. Silakan aplikasikan, udah pasti menguning. Cuka 100 ml, cuka meja asam oksalat namanya itu, cuka meja 100 ml, kemudian ragi tape 5 pieces, 5 keping biasanya yang cap jago itu, kemudian sunlight yang 2000-an, 200 ml kalau nggak salah ya. Nah, satu lagi 1,5 kilo garam krosok, garam kasar. Nah, itu untuk 1 tangki 14 liter, silahkan aplikasikan. Gimana? Garam krosok itu garam yang buat pindang yang gede-gede. Gimana? Garam kasar 1,5 kilo aja. Nah, nanti dihitung, kalau beli banyak harganya murah. Nah, kemudian saya konversi. Kalau kita pakai herbisida itu baru dianggap mempan itu di 4 liter per hektar. 4 liter itu dibagi katakanlah 10 tangki saja. Berarti harga katakanlah jenis sistemik yang ramai sekarang ya. Nanti yang lain kita inikan dulu. Jenis Roundup misalkan, sistemik itu di 85.000 per liter. 85 dikali 4 berapa? 340.000 dibagi 10 tangki, 34.000 biayanya. Bapak dan Ibu beli cuka berapa, beli garam berapa, beli ragi tape berapa,
Sunlight berapa? Silakan hitung, itu masih di bawah 7 ribuan. Ya, silakan buktikan gulma berdaun lebar, daun sempit. Karena yang menyebabkan panas itu raginya. Sunlight yang 2 ribuan aja. Nah, tetap kita harus hitung. Tapi airnya tidak boleh lebih 14 atau 15 liter. Itu campur di dalam ember, katakanlah 5 liter. Setelah homogen, masukkan dalam tangki, penuhi tangki sampai 14 liter, aplikasikan semua. Pak, apakah bisa herbisida menggunakan ekofarming yang dibiarkan? Jangan terlalu mahal. Dibiarkan, difermentasi, diaplikasikan karena ini menguning. Jangan, karena peruntukannya bukan untuk itu. Tetap tadi di bawah 7.000 sudah bisa kita jadi herbisida. Nah, kalau herbisida nanti yang akan insya Allah diproduksi PTBS itu, kita mencari bahan yang memang aman dan ramah lingkungan. Misalkan per 10 gram untuk 1 tangki, dan memang mati untuk tanaman, termasuk sistemik ke dalam akar-akarnya, tapi mikroba tidak mati. Itu akan kita cari ya. Kemudian aplikasi ekofarming untuk umur kelapa sawit ya, tadi Bapak ya. Itu berapa? Optimalnya kelapa sawit itu dari 0 sampai 3 atau 4 tahun itu berbuah pasir pertama. Aplikasi buah pasir di Pontianak itu ada tembus 39 sampai 40 kilo. Menurut teori tadi cuma 3 sampai 7 kilo aja udah bagus buah pasir, makanya tidak dipanen, dibuang kadang. Nah, dengan aplikasi ekofarming sejak dini ada yang tembus 39 kilo. Aplikasi ekofarming. Kemudian puncaknya optimal kelapa sawit itu dari 12 tahun. Setelah 12 tahun masuk ke dalam 13, 14 sampai 25 tahun itu akan menurun grafiknya. Makanya banyak pekebun kelapa sawit yang replanting setelah di atas 18 tahun tidak menghasilkan karena rugi secara hitungan, ditanam ulang, yaitu. Kemudian gulma subur setelah aplikasi apa tadi Pak? Ekofarming. Ya, makanya gini ya, standar operasional prosedurnya ekofarming kalau diaplikasikan ke piringan itu tidak boleh ada rumput. Terkadang karena militansi semangat, ekofarming dibiarkan, diencerkan, diaplikasikan kepada rumput yang itu sebetulnya diketahui sama ahli pertanian. Sebetulnya mau mumpuk rumput atau mumpuk tanaman pokoknya. Makanya ini jangan terjadi lagi. Jadi intinya kalau piringan itu bersih, diaplikasikan insya Allah langsung diserap. Kemudian biang 1-3 hari pakai paku pada botol, tetap kita tidak rekomendasikan. Karena kalau sudah ada lubang, sudah dipastikan di situ akan ada kontaminasi. Nah, kalau botol cukup 5 detik, nah setelah keluar gas, karena mengandung gas aktivitas mikroba tadi, ditutup lagi, dia fermentasi lagi. Jadi jangan dilubangi di sini. Kalau mau pakai selang yang satu lagi dimasukkan ke dalam air bersih, kemudian celupkan ke dalam air, itu pakai itu cukup. Tapi saran dari saya cukup 5 detik per 24 jam, bukannya pelan-pelan saja. Karena akan ada tekanan aktivitas mikroba tadi membuang seperti soda tadi. Dan itu lumrah proses fermentasi. Jadi gas buang karbon dioksida salah satunya pada ekofarming ini karena aktivitas bakteri. Dan kategori bakteri apa? Anaerob atau semi anaerob atau jenis aerob? Bakteri ekofarming. Bakteri ekofarming itu masuk ke dalam kategori bakteri ada aerobnya, ada semi anaerobnya. Masih membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau bakteri yang bersifat anaerob itu salah satunya Lactobacillus, itu bisa dipakai biasanya pada teknologi pembuatan pakan silase. Jadi kalau kita punya rumput hijau, rumput kingres dicacah, kemudian ditebar dedak sebagai sumber karbon, ditumpuk lagi dedak dan molases, tutup sampai kedap udara. Nah itu teknologi pengolahan pakan disebutnya silase.
nanti beberapa hari berikutnya dipanen itu bau tape. Nah, ini akan menyebabkan palatabilitas atau kesukaan ternak itu terhadap pakan ini akan meningkat. Jadi nafsu makannya akan meningkat. Ini adalah teknologi dari bakteri. Kalau ada lubang sedikit, maka asam butirat masuk, di situ terjadi pembusukan. Tapi kalau tertutup full, maka yang asam laktat dari aktivitas Lactobacillus tadi, salah satunya bakteri itu, akan menghasilkan wangi fermentasi tape. Bagaimana kalau biang setelah difermentasi lama, kemudian tidak pernah dibuka, kemungkinan itu bakteri mati. Karena masih membutuhkan dari semi anaerob, masih membutuhkan oksigen. Itu saya menyimpulkan bakteri itu masih membutuhkan oksigen, meskipun beberapa detik. Nah, kalau ingin kita ngangon bakteri sampai beberapa tahun, setiap 2 pekan sekali ditambahkan glukosa 2 sendok makan. Itu untuk memanjangkan umur bakteri tersebut. Semakin lama disimpan, semakin bagus kualitasnya untuk media tanam. Hadisnya jangan terpotong, karena masih banyak brosur yang beredar itu mentoknya di situ. Semakin lama disimpan, semakin bagus. Makanya banyak yang diaplikasikan ke tanaman menguning. Nah, itu kuncinya. 3 bulan karet. Bagaimana hasilnya ya? Lupa ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui hasil kinerja eco-farming? Nah, eco-farming ini bisa kita simpulkan dalam proses kinerjanya itu di 2 bulan itu bisa tampak, bahkan 1 bulan bisa tampak. Nah, beberapa sampel nanti ada kelapa sawit yang sudah terkena ganoderma. Jadi pelepah itu sudah mulai menguning. Diaplikasikan eco-farming melalui nutrisi agen hayati, melalui nutrisi eco-farming. Dulu agen hayati belum ada. Dan sebulan itu pelepah ini mulai menghijau. Nah, artinya apa? Bisa dikendalikan. Itu ada strateginya untuk mengobati, apalagi nanti agen hayati dimasukkan ke dalam drum, diaplikasikan dengan eco-farming, itu jauh akan lebih mengendalikan yang namanya ganoderma. Jadi cirinya hasil dari kinerja eco-farming dan agen hayati ini bisa menghijau pada pelepah, itu perlu waktu 1 bulan hasilnya. Nah, kemudian ciri ibu tadi sudah mengamati ciri kelapa sawit yang akan produktif itu yang tadinya batang meluncung ke atas, kalau tiba-tiba melengkung, nah itu berarti calon bunga akan keluar, dan itu yang ditunggu-tunggu para petani atau pekebun kelapa sawit. Yang bisa melengkungkan itu adalah unsur hara makro dan mikro yang ramah lingkungan pada eco-farming, insya Allah.